Aku tuh dijuluki Ratu Sampah kalau di sini, atau pemulung pemulung modern. Jadi bajunya tetap stylish. Halo Sobat Aksi, ketemu lagi bareng Jimmy di sini. Bersama Jimmy sudah ada seorang wanita yang ini keren banget sih ya. Dia itu influencer iya, anak muda yang berprestasi iya. Olivia Jasso. Halo Olivia. Hai, halo. Kamu di Maluku ya, di Ambon ya? Ya, di Ambon. Nah kalau Sobat Aksi belum tahu sebenarnya siapa Olivia Jasso ini, atau aku panggilnya Olivia, kamu bisa cek Instagramnya dia bagaimana aktivitasnya dia, mulai dari mulung sampah, terus juga mulai dari tempat-tempat yang bagus secara dia di Maluku ya, itu ada sunset, itu selalu semua spotnya bagus di sini. Iya. Nah sekarang aku pengen tanya sama Olive deh ya, kenapa kamu bisa peduli sama lingkungan, sama alam gitu? Ada ceritakah di balik itu semua, Olive? Kayaknya terbangun dari waktu kecil deh kayaknya. Jadi Olive waktu lahir itu di Maluku Utara, malah di Halmahera. Rumahnya tuh pasti pinggir pantai, jadi belakangnya tuh langsung pantai. Terus mungkin dari pas lahir langsung dengar suara ombak ya, jadi sudah tertanam dalam jiwa dan raga. Terus setelah itu Olive juga pernah tinggal di Papua, di Jayapura. Itu rumahnya juga dekat pantai, jadi setiap pulang sekolah tuh pasti mandi pantai sama teman-teman. Jadi pulang sekolah tuh dengan baju seragam yang basah setiap harinya, itu karena mandi pantai. Ya ampun, nakal sekali sih waktu SMP itu. Jadi pas pulang lagi ke Ambon, karena terbiasa dengan laut, jadi pengen nih setiap hari aktivitasnya tuh pengen mandi pantai gitu-gitu. Tapi kalau di dalam Ambon sendiri agak miris dengan kondisi pantainya, jadi banyak sampah yang berceceran di pesisir. Itu tuh mulai kayak risih-risih sendiri tuh, ih kenapa di sini banyak sekali sampahnya, kenapa orang-orang nggak peduli gitu. Terus waktu itu Olive masuk salah satu komunitas lingkungan juga di sini, namanya Green Molucas. Tapi waktu itu masuk untuk jadi volunteer pengajar di sekolah alamnya. Sekolah alam itu untuk anak-anak pemulung, dengan setiap hari melihat truk sampah yang masuk di TPA begitu banyak, bau sampah setiap hari. Jadi kayaknya jiwanya makin terpanggil nih dari hal-hal itu. Jadi akhirnya berinisiatif bersih-bersih salah satu lingkungan tempat wisata. Waktu itu ada tempat wisata baru buka, baru 2 hari aja sudah kotornya minta ampun, baru 2 hari dibuka loh. Jadi kayak kesel-kesel sendiri. Jadi di media sosial tuh marah-marah kan, ini kenapa orang-orang nggak bisa bawa pulang sampahnya, kalau di sini nggak ada tempat sampah ya udah dibawa pulang gitu. Terus balik mikir lagi, kalau cuma marah-marah di sosial pengaruhnya apa ya? Emang ada orang yang mau angkat sampahnya? Jadi akhirnya ngajak salah satu teman tuh, gimana kalau kita bikin aksi bersih-bersih di situ? Ya udah, Olive ngajak dia, kita bikin aksi bersih-bersih. Ada beberapa orang juga yang ikut buat aksi bersih-bersih itu. Next week-nya juga aku terus ngajak, gimana kalau kita bersih-bersihnya di pantai gitu. Terus selama 3 bulan dengan ber5 orang itu banyak sekali yang pengen join. Akhirnya kepikiran kalau kita buat grup WA gimana gitu. Jadi bikin grup WA, aku juga masih bingung, ini namanya apa ya kira-kira ya. Terus karena aktivitasnya kita suka angkat-angkat sampah, berkaitan dengan teman-teman kita yang suka mulung, jadi gimana kalau namanya mulung aja, biar keren, tambahnya D di depan aja, jadinya demulung gitu, biar agak kerenan dikit lah ya. Jadi akhirnya jadi satu komunitas buat anak-anak muda, siapapun bisa ikut kita aksi. Dengan awalnya bersih-bersih pantai saja yang kita lakukan, tapi ternyata banyak hal baik dan luar biasa yang bisa kita lakukan nih. Jadi selama 2 tahun lebih ini dengan Demulung, program-programnya kita bukan cuma bersih-bersih pantai, tapi juga ada aktivitas dan program-program lain yang kita buat. Aku pikir awal tuh nama band loh, sampai Demulung. Demulung gitu, ya ampun. Iya kan, aku pengen lebih dalam lagi deh gitu. Ini mungkin juga buat Sobat Aksi, karena banyak ya Sobat Aksi itu juga yang selalu nanya ke kita gitu. Tapi gimana nih buat teman-teman yang memang lahirnya itu emang gak dekat sama alam, contoh kayak di Jakarta nih, lahir memang udah di daerah perkotaan gitu, yang udah semuanya penuh dengan semen, beton, paving block, jauh dari alam, jauh dari hutan. Nah, menurut Olive apa nih saran yang bisa Olive kasih untuk bisa menumbuhkan rasa
wah ini kayaknya gue harus peduli sih ini. Kalau menurut Olive ya, belum tentu orang yang tinggal dekat alam dia bisa menjaga alam loh. Banyak realita kejadian juga di sini. Malah apa ya? Kalau ketika Olive ke daerah-daerah yang di daerah pesisir yang potensi wisata baharinya begitu luar biasa, tapi ternyata ada saja masyarakat setempat yang belum menyadari kalau pentingnya untuk menjaga lingkungan. Jadi sebenarnya mau jauh dekat orang dengan alam itu sendiri sebenarnya nggak terlalu ada pengaruh dia untuk peduli sama lingkungan. Kembali lagi nih, kalau untuk teman-teman yang mungkin jauh dari pantai atau ya seperti teman-teman di Jakarta, sekarang media sosial tuh udah bener-bener jangkauannya di mana-mana nih. Kita bisa tahu isu-isu apa yang sedang terjadi sekarang, mungkin perubahan iklim, mungkin tentang sampah itu sendiri. Jadi orang mau sadar atau nggak sadar tuh kembali lagi dari dirinya sendiri sih. Jadi itu akhirnya kita ada dengan fokusnya ke anak-anak muda, karena memang anak-anak muda ini pengaruhnya luar biasa sekali. Mereka bisa mengubah lingkungan sekitarnya mereka, bisa menginfluence teman-teman di sekitarnya mereka. Jadi emang dengan aksi-aksi kecil yang kita buat, itu yang Olive rasakan sendiri punya dampak begitu luar biasa untuk perubahan mindset dan perilakunya mereka. Jadi dengan media sosial begitu luar biasa, kita selalu mengkampen apa yang kita lakukan. Tipsnya ya kalau kita menggunakan media sosial, apa yang kita lihat ya seharusnya sudah lebih membuat kita care dengan hal itu, walaupun kita jauh ya. Mulai dari hal-hal sederhana sih yang bisa kita buat, kayak meminimalisir penggunaan plastik, menggunakan tumbler kemana-mana. Gak ada pengaruh jauh dekat kita dengan alam, jadi harus kita lebih peduli. Tapi emang sudah harus dasarnya semua orang harus peduli gitu. Oke. Berarti memang dengan kata lain sebenarnya di era media sosial ini itu sebenarnya sangat membantu ya, Liv ya, untuk kita lebih terpapar dengan isu-isu lingkungan seperti yang Olive katakan tadi ya. Jadi sebenarnya dengan cara kita cari tahu, dengan cara mungkin kita juga bisa gabung ke komunitas salah satunya ya. Sampai akhirnya mungkin salah satu juga cara adalah bertemu atau juga membuka jaringan sama teman-teman yang punya kepedulian dengan hal yang sama. Itu makin memperkuat loh. Gitu, sama kayak Olive akhirnya ketemu sama teman-teman yang akhirnya membuat komunitas Demulung ya. Iya benar. Jadi kalau nggak ada mereka juga kayaknya Demulung nggak pernah ada gitu, karena mereka yang selalu kasih support. Ayolah, semangat terus. Kita dengan aksi-aksi kecil pasti punya dampak gitu. Dan ternyata dari aku terus ngajak beberapa teman, kita berlima. Sekarang jumlah volunteernya sudah 150-an orang. Jadi aduh, emang luar biasa sih pengaruhnya gerakan-gerakan kecil ini buat anak muda. Kemudian pada saat awal-awal memulai gitu, gimana menanggapi komentar dari lingkungan keluarga sampai pertemanan gitu loh? Kalau ngomong soal awal-awal cukup berat juga untuk Olive pribadi, apalagi ini langsung berkaitan dengan sampah secara langsung ya. Otomatis sudah bau sampah nih setiap harinya. Aku tuh dijuluki ratu sampah kalau di sini. Kalau jalan tuh Olive ratu sampah atau pemulung modern, jadi bajunya tetap stylish. Cepet dikenal nih akhirnya. Jadi yang dikenal sebagai pemulung modern atau ratu sampah ya Olive gitu. Jadi lebih gampang untuk menginfluence mereka gitu. Coba memang agak berat juga kayak awal-awal dengan keluarga sendiri. Memang keluarga sudah begitu peduli sama lingkungan, tapi nggak pernah kepikiran kalau aku bakalan terjun begitu dalam ya. Waktunya lebih habis keluar untuk kegiatan-kegiatan lingkungan gitu. Ada perbincangan cukup dalam juga dengan orang tua gitu. Tapi akhirnya mereka sekarang lihat dampak yang Olive buat ke masyarakat seperti apa. Jadi dukungan begitu luar biasa. Yang paling besar ya itu datang dari keluarga sekarang. Cuma ada bahasa-bahasa kayak dari awal-awal ya, kayak ketika kita bikin aksinya rutin setiap saat, apalagi Olive mainnya kan di media sosial sekali kan, ada bahasa-bahasa kayak ini kalian beneran peduli atau cuma pencitraan sih? Nah itu bahasa-bahasa yang cukup bikin sakit hati, tapi ini gimana ya nanggepinnya ya, kayak pencitraan loh gitu. Tapi aku bersyukur sekali punya teman-teman yang begitu support. Jadi teman-teman awal yang berlima itu kasih support yang luar biasa. Mereka yang selalu bilang, kamu dari awal sudah berhasil, udah jalan nih. Kenapa mau stop dengan komentar-komentar aneh kayak begitu istilahnya kan. Jadi ya udah tetap jalan saja, dan sekarang malah
kegiatan-kegiatan mulung tuh jadi kegiatan apa ya, positif setiap weekend yang teman-teman mau join untuk lakukan. Jadi angkat sampah sekarang bukan lagi kegiatan yang menjijikan, tapi jadi kegiatan yang fun di setiap weekend yang teman-teman mau ikut. Jadi pulang kerja atau pas weekend nggak tahu mau aktivitas apa, langsung ya udah angkat sampah aja, itu jadi seru gitu kegiatannya. Demulung ini tadi seperti kamu bilang itu berarti aksinya di sekitaran pantai saja kah, atau memang di kotanya Ambon juga, dan kemana kalian tempatkan si hasil pemulungannya itu? Oke, awal-awal Demulung ada, memang aksi utamanya itu bersih-bersih pantai. Kita fokus ke pesisir karena memang Maluku 70%-nya kan laut. Tapi memang sekarang bukan cuma pantai aja, tapi daerah dataran tinggi kayak perairan sungai dan yang lain-lain juga kita sudah masuk ke situ. Di lingkungan masyarakat juga kita sudah masuk ke situ. Awalnya seminggu sekali, tapi sekarang kita 2 minggu sekali untuk bersih-bersih pantainya. Sisanya 2 minggu itu kita ada kegiatan sosialisasi edukasi untuk masyarakat dan juga anak-anak. Ada hari-hari besar kayak HPSN, Hari Bumi, Hari Air, itu biasa kita juga bikin kegiatan-kegiatan, mungkin talk show. Dan sekarang juga Demulung ada kelasnya, Demulung kelas. Demulung kelas itu buat teman-teman Demulung sendiri berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang terjadi sekarang. Jadi kita belajar sama-sama nih tentang isu-isu lingkungan yang terjadi, yang terbaru dan yang lain-lain. Terus ada kelas juga untuk anak-anak daerah pesisir. Jadi kita belajar soal lingkungan, tapi juga ada pelajaran-pelajaran lain yang mungkin mereka belum dapat, seperti bahasa Inggris. Itu kita dengan teman-teman, karena yang masuk di Demulung ini kan basicnya pasti ada yang suka ngajar dan yang lain-lain. Jadi kita coba salurkan keinginan dan bakat teman-teman di suka ngajar mungkin ke anak-anak di daerah pesisir. Jadi itu sih yang sedang kita lakukan sampai sekarang. Dan sampah-sampahnya itu kita kerjasama dengan salah satu bank sampah, tapi juga ada salah satu temanku, beliau bikin kerambah pakai botol plastik. Jadi sampahnya itu biasa aku drop ke dia yang botol-botol khusus botol plastik. Nah, kita biasa dikasih makan gratis nih, ikan bakar gitu. Jadi ada bayarannya gitu. Jadi kalau teman-teman pulang mulung suka ditelepon nih, Olive, sudah selesai mulung Kak? Ya sudah gitu. Ayo sini makan ikan bakar gitu. Jadi sampahnya dari kita kasih ke beliau kasih ikan bakarnya ke kita gitu. Jadi kegiatan mulung nih jadi kegiatan yang menyenangkan sih buat aku dan teman-teman. Jadi ada teman-teman yang punya kafe, mereka bikin apa ya, interiornya, dekor interiornya tuh dari ada sampah-sampah juga. Ada yang bikin kerajinan, biasa dapat sampahnya tuh dari kita. Di Kota Ambon sendiri belum ada alat yang benar-benar mengelola plastik tuh dengan baik. Ada sih di TPA itu sendiri, ada di sampahnya tuh dipres. Jadi cuma dipres aja terus dikirim keluar. Itu jadi masalah juga kalau misalnya kita langsung buang ke TPA kan. Berarti bisa jadi sumber pendapatan dan juga sumber kreativitas bagi orang lain juga ya, sampah-sampah itu. Adakah perhatian dari pemerintah kota melihat komunitas seperti ini? Oke, support dari pemerintah sendiri baik menurutku ya. Dan aku bersyukur sekali teman-teman muda akhirnya banyak sekali yang punya aksi yang sama, bahkan di daerah-daerah ya, bukan cuma di Kota Ambon. Mereka sering lihat kegiatan-kegiatan Demulung, akhirnya pengen bikin aksi yang sama di Banda gitu. Jadi, nah itu salah satunya karena pengaruh media sosial juga. Jadi menggunakan media sosial sebijak mungkin dan sebaik mungkin, dampaknya pasti akan seperti itu luar biasanya. Di Demulung itu kita punya strategi namanya ABCGM. Okay. A itu akademisi, B bisnis, C community, G government, sama M-nya media. Jadi sebisa mungkin kita akan berkolaborasi dengan 5 hal ini. Akademisi, teman-teman dosen di kampus misalnya, atau peneliti, kita berusaha dapat info-info terkait lingkungan, masalah-masalah lingkungan yang terjadi. Jadi ada beberapa dosen di sini, profesor di Kota Ambon, biasa kita sering diskusi sama mereka, apalagi khusus soal laut, jadi dapat informasi-informasi terkait masalah-masalah di laut tuh dari mereka biasanya. B-nya itu bisnis. Di Kota Ambon tuh yang kafe-kafe kebanyakan punyanya anak muda, jadi berusaha sebaik mungkin kita punya hubungan baik dengan teman-teman. Jadi kalau di kafe-kafenya mereka itu nggak usah pakai sedotan plastik. Terus ada punya toko juga, langsung nggak usah pakai kantong plastik kalau ada yang beli.
Jadi ini pengaruhnya juga sangat luar biasa. Kalau community, masyarakat, komunitas, ketika kita masuk di satu daerah, harus utamanya masyarakat terima kita dulu, baru kita bisa memulai. Jadi kalau sudah ada penerimaan atau masyarakatnya welcome dengan kita, otomatis kita bisa masuk dengan program-program yang bisa membantu masyarakat. Terus government yang bisa buat kebijakan, yang bisa merubah satu provinsi atau satu kota, ya pemerintah dengan kebijakannya. Di sini sudah ada perdanya terkait masalah pengelolaan sampah, tapi kadang belum maksimal untuk dijalankannya. Jadi memang kita masih terus mengupayakan, mendorong supaya perdanya bisa berjalan dengan baik. Untuk media, kita selalu menggunakan media, mengkampen apapun yang kita lakukan, share apapun yang kita lakukan, dan teman-teman media juga sangat support ketika ada kegiatan-kegiatan lingkungan yang Demulung lakukan, bahkan komunitas-komunitas lain lakukan, selalu diliput. Jadi semoga sih bisa menjadi informasi yang baik buat siapapun yang akan lihat. Ada nggak sih syarat gitu, mungkin syarat khusus gitu, aku pengen masuk Demulung? Ada syaratnya sih. Oh ya, apa? Syaratnya benar-benar mau peduli aja gitu. Nggak ada syarat ketentuan khusus harus kirim CV atau lain-lain, nggak ada. Jadi siapapun bisa jadi volunteer di sini, bisa membantu program-programnya Demulung, bisa ikut mungkin belajar sama-sama. Terus dan kalau misalnya mau masuk dalam komunitasnya itu, di Instagramnya kita tuh ada link untuk isi biodatanya teman-teman, terus alasannya teman-teman kenapa mau masuk Demulung. Nah, itu bakalan di-invite juga di grup, jadi biasa diskusi-diskusi atau program-program bisa langsung di-share ke situ. Kan kamu dikenal juga sebagai influencer gitu, akhirnya di Maluku gitu kan. Tips atau juga mungkin sobat aksi yang pengen juga beraksi melalui sosial media nih. Sebelum masuk ke media sosial, rubah perilakunya dulu. Jadi apapun yang kita bagikan ke media sosial sudah harus ya itu yang seperti apa yang kita lakukan ya secara pribadi. Jadi nah ketika kita sudah terbiasa dengan aktivitas peduli lingkungan secara pribadi, coba langsung tuangkan di media sosial. Jadi dari caption mengajak orang untuk peduli dengan lingkungan. Mungkin kan banyak sekali tuh ada akun-akun yang share tentang informasi lingkungan, kita juga bisa repost atau lain sebagainya. Itu jadi informasi yang baik juga untuk orang lain. Kalau misalnya kita belum punya materi tentang lingkungan itu sendiri, informasi lingkungan, masih ada akun-akun luar biasa, kita bisa share-share dari situ, dan itu nggak ada salahnya, tapi punya dampak untuk orang lain juga. Gimana pesan kamu buat anak muda Indonesia, buat sobat aksi juga, para pengikut aksi kita Indonesia? Oke, pesannya, ini ada satu kalimat yang selalu Olive sampaikan buat teman-teman. Seseorang itu nggak bisa bikin semua hal, tapi seseorang tuh bisa bikin sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatu itu teman-teman sendiri yang bisa sadari apa yang bisa teman-teman lakukan, dan yang paling penting konsisten di situ dengan hal-hal positif yang teman-teman lakukan. Bukan cuma di dunia lingkungan ya, apapun aktivitas positif yang teman-teman lakukan, fokus di situ dan konsisten di situ. Bikin hal-hal sederhana, tapi kalau konsisten pasti punya dampak yang begitu luar biasa.